الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di kajian rutin kita di sore hari Selasa. Masih dalam materi Aqidatut Tanzih, Aqidatut Tauhid, tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Lebih khusus dalam pembahasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Masih dalam buku yang sudah saya terjemahkan ini, merupakan kutipan dari pernyataan para ulama dari masa ke masa dalam menegaskan keyakinan tersebut, menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di hadapan kita adalah dari pernyataan Al-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Abdurrahman ibn Ali Al-Hambali, wafat tahun 597 Hijriah, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnul Jauzi. Dari salah satu karya beliau berjudul Daf'u Syubahit Tashbih. Sebelum kita mengutip apa yang dicatatkan oleh beliau dalam karyanya tersebut, untuk mengingatkan bahwa adalah dua sosok yang berbeda antara Ibnul Jauzi dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini dua orang yang berbeda dan bahkan juga dengan pemahaman dan akidah yang berbeda. Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi bernama Abdurrahman Ibn Ali. Dikenal kunyahnya dengan Abul Faraj. Seorang ahli fikih mazhab Hambali. Seorang imam terkemuka. Seorang hafiz hadis. Artinya seorang yang sangat tinggi derajatnya dalam bidang hadis sehingga telah meraih derajat al-hafiz. Juga beliau seorang ahli tafsir terkemuka atau al-mufassir. Beliau hidup jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Adapun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah murid daripada Ibnu Taimiyah. Ingat-ingat ini, perbedaan ini. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah murid Ibnu Taimiyah yang dalam keyakinannya adalah sama persis dengan gurunya tersebut, yaitu Ibnu Taimiyah. Setiap jengkal faham Ibnu Taimiyah diikuti oleh muridnya ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan Ibnul Qayyim ini adalah di antara orang yang berperan besar dalam menyebarkan faham-faham akidah Ibnu Taimiyah.
Dan Ibnu Taimiyah adalah seorang yang berfaham ekstrim dalam akidah. Sebagaimana ini dijelaskan oleh para ulama yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah sendiri. Juga dijelaskan oleh para ulama yang datang sesudahnya hingga sekarang ini. Jadi berselang ada ratusan tahun antara masa hidup Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nanti insyaallah kita bahas beberapa bagian yang sangat-sangat fatal dan menyalahi akidah Ahlus Sunnah dari keyakinan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini, di mana ia mengambil faham rusaknya tersebut dari gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Yang hendak kita bahas pada kesempatan ini adalah tulisan Al-Imam Ibnul Jauzi, Abul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Dalam karyanya berjudul Daf'u Syubahit Tashbih bi Akuffit Tanzih, Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jauzi menuliskan, Al-wajibu alaina an na'taqida anna dhat Allah Ta'ala la yahwihi makanun wa la yusafu bit-taghayyuri wal-intiqal. Al-wajibu alaina, perkara yang wajib atas kita, an na'taqida adalah meyakini oleh kita anna dzat Allah Ta'ala, sesungguhnya zat Allah Ta'ala la yahwihi, tidak meliputinya akan zat Allah makanun, oleh tempat, wala yusafu, dan tidak disifati akan zat Allah bit taghayyuri, dengan perubahan, wal intiqal, dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, oleh karena Allah Maha Suci dari tempat. Dalam catatan ini, Al-Imam Ibnul Jauzi menegaskan bahwa ini adalah keyakinan yang wajib kita yakini adanya dalam mentauhidkan Allah, dalam mensucikan Allah, bahwa Allah la yahwihi makan, tidak diliputi oleh tempat. Artinya Allah ada tanpa tempat. Artinya bahwa Allah bukan benda. Juga maknanya bahwa Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Yang oleh karena Allah bukan benda, maka Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat kebendaan. Salah satunya adalah bertempat. Termasuk juga sifat kebendaan dalam hal ini adalah at-taghayyuru wal-intiqal. Allah tidak boleh disifati dengan at-taghayyur, perubahan. Oleh karena perubahan itu adalah akbaru alamatil hudus, tanda paling besar, tanda paling nyata dari kebaharuan. Kita tahu matahari itu tidak layak dituhankan oleh karena matahari mengalami at-taghayyur, perubahan. Mengalami al-intiqal, perpindahan. Juga memiliki bentuk dan ukuran. Itu menunjukkan bahwa matahari adalah baharu, membutuhkan kepada yang menjadikannya pada sifat-sifatnya tersebut. Karena itulah matahari tidak layak dituhankan.
Allah Subhanahu wa taala mustahil seperti demikian itu. Karena itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Jauzi menegaskan Allah ada tanpa tempat, maha suci dari bentuk dan ukuran. Allah maha suci dari perubahan. Allah maha suci dari perpindahan. Berikutnya, Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Jauzi juga berkata, "Fatara aqwaman yasma'una akhbar as-sifati fayahmilunaha ala ma yaqtadihi al-hissu." Fatara aqwaman, engkau melihat ada beberapa golongan yasma'un dari manusia, beberapa kelompok manusia yasma'una mendengar oleh mereka aqwaman akhbar sifati akan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah fayahmilunaha maka membawakan atau memberlakukan oleh mereka akan itu akhbarus sifat ala ma yaqtadihil hissu atas apa yang menuntutnya oleh indrawi. Artinya mereka memahami hadis-hadis sifat tersebut dalam makna indrawi. Dalam makna sifat-sifat tubuh. Kaqauli qailihim seperti pendapat atau perkataan seorang yang berkata di antara mereka, aqwaman tersebut, golongan yang rusak akidahnya tersebut, mereka mengatakan apa? Yanzilu bidzatihi ilas samai wa yantaqilu. Yanzilu kata mereka, difahami oleh mereka yanzilu dalam makna turun. Sehingga oleh mereka sendiri ditambahi dengan kata bizatihi dengan zatnya. Ilas sama ke langit. Lalu bahkan mereka tegas-tegas menetapkan sifat kebendaan dengan mengatakan wayantaqilu dan berpindah. Na'udzubillah. Ini adalah keyakinan rusak. Di zaman kita sekarang persis keyakinan semacam ini adalah keyakinan kaum Wahabiyah. Mereka yang menamakan diri di zaman ini dengan Salafi. Mereka berkeyakinan tasbih seperti itu. Mengatakan Allah turun dari langit, turun dari arsy ke langit. Di setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia dengan zatnya. Bahkan sebagian mereka dengan tegas mengatakan Allah berpindah dari atas ke bawah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah. Adapun hadisun nuzul. Hadis yang dikenal dengan tema demikian hadisun nuzul. Yang menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hadis ini tidak boleh difahami dalam makna Allah berada di arah atas lalu turun ke langit dunia. Tetapi makna yanzilu rabbuna yang dimaksud adalah turunnya malaikat dengan perintah Allah. Ay yanzilul malaku bi amri rabbina. Yang dimaksud adalah malaikat pembawa rahmat turun di setiap sepertiga akhir malam ke langit dunia. Lalu menyeru kepada penduduk dunia ini. Adakah di antara kalian di saat ini yang memohon kepada Allah? Maka Allah memberinya. Atau adakah di antara kalian saat ini yang memohon ampunan kepada Allah? Maka Allah mengampuni baginya. Nah, jadi kata yanzilu dalam hadis ini bukan dalam makna Allah sendiri yang turun, tetapi malaikat.
Dalam bahasa Arab penggunaan bahasa semacam ini umum dipakai atau biasa dipergunakan. Disebut dengan majaz. Distandarkan kata kerja kepada yang memerintahnya. Allah yang memerintah turun malaikat tersebut. Nah, kata kerjanya kemudian disandarkanlah kepada Allah. Yanzilu Rabbuna. Ini dalam makna majaz. Dalam makna metafor. Biasa diungkapkan dalam bahasa Arab kalau misalkan dikatakan banar ra'isu al-qasr. Presiden membangun istana. Tentu yang membangun bukan presiden, tetapi yang membangun adalah para tukang atau setidaknya tukang insinyur. Nah, begitu. Tidak ada presiden yang angkut semen, memindahkan batu bata, membuat adukan. Tidak ada. Tetapi mengapa disandarkan kata kerjanya kepada presiden? Banar ra'isu. Bana membangun ar-ra'isu oleh presiden. Al-qasra akan istana. Oleh karena presiden yang memerintah. Oleh karena presiden yang punya urusan dalam hal ini. Adapun yang membangunnya adalah para tukang. Nah, ini penyandaran kata kerja kepada yang memerintah. Disebut dengan majaz atau metafor. Nah, dengan demikian maka terkait hadisun nuzul yang menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, maka yang dimaksud adalah yanzilul malaku bi amri rabbina, artinya turun malaikat dengan perintah Allah. Bahkan dalam beberapa riwayat dari beberapa perawi Al-Imamul Bukhari atau beberapa perawi lainnya secara tegas menetapkan kata yanzilu dengan fi'il muta'addi menjadi yunzilu. Nah, kalau dengan redaksi yunzilu maka itu memberi penegasan lebih lugas lagi, lebih tegas lagi bahwa yang turun adalah malaikat. Oleh karena kata yunzilu itu dari fi'il muta'addi anzala yunzilu, menurunkan oleh Allah atau merintah turun oleh Allah. Nah, tentu riwayat ini tidak berseberangan dengan redaksi yang menyebutkan yanzilu, tetapi justru itu menafsirkan. Kembali lagi kepada perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi. Wa hadza fahmun radi'un. Dan ini adalah pemahaman yang rusak. Artinya, pemahaman yang mengatakan bahwa Allah yanzilu bidzatihi ilas sama'i wa yantaqil adalah pemahaman yang buruk. Li'annal muntaqila yakunu min makanin ila makanin. Karena sesungguhnya sesuatu yang berpindah itu ia berada dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa yujibu dzalika kaunal makani akbar minhu, dan mewajibkan oleh perkara demikian itu perkara apa? Al-intiqal, dari perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, bahwa tempat yang ditempati itu mestilah lebih besar daripada al-muntaqil itu sendiri. Otomatis itu. Kalau saya katakan saya bertempat di dalam ruangan, maka tentu ruangan tersebut lebih besar daripada diri saya sendiri. Atau bisa jadi tempat yang ditempati itu sama besar dengan yang menempatinya, atau bahkan bisa jadi lebih kecil dari tempat itu sendiri. Karena logika bertempat itu seperti itu. Kemudian,
Al-Imam Ibnul Jauzi juga mengatakan wa yalzamu minhul harakata, dan melazimkan darinya ada intiqal tersebut adanya al-harakah, adanya gerakan. Adanya perpindahan itu melazimkan adanya pergerakan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain maka berarti itu bergerak. Wa kullu dzalika muhalun 'alal haqqi 'azza wa jalla. Dan setiap demikian itu mustahil atas Allah azza wa jalla. Nah, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah. Ini juga penegasan yang sangat-sangat gamblang dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Jauzi dalam kitabnya. Oh ini Fatara Aqwaman, ini saya kutip atau kita kutip ini dari kitab Sayyidul Khatir. Juga karya Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Nanti referensinya silahkan dilihat bagi yang punya kitab. Kemudian dalam kitab karya beliau lainnya berjudul Al-Bazul Ashhab. Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Jauzi menuliskan kullu man huwa fi jihatin yakunu muqaddaran mahdudan wa huwa yata'ala an dzalika. Kullu man, setiap siapa, huwa yang dia, man fi jihatin pada suatu arah, yakunu maka adalah dia man muqaddaran itu memiliki ukuran mahdu dan memiliki bentuk, wa huwa dan dia Allah ya ta'ala maha suci, an dzalika dari demikian itu. Masya Allah, lihat di sini penjelasan beliau. Setiap yang memiliki arah atau setiap sesuatu yang memiliki tempat, maka mestilah sesuatu tersebut memiliki bentuk, memiliki ukuran. Kalau saya katakan, Anda di hadapan saya. Hadapan itu kan salah satu arah dari arah yang 6. Ketika saya katakan Anda di hadapan saya, maka berarti Anda sebagai benda memiliki bentuk dan ukuran. Tentu demikian itu mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Allah maha suci dari bentuk dan ukuran. Maka itu Allah maha suci dari tempat dan arah. Nah ini yang ditegaskan oleh Ibnu Jauzi di sini. Wa huwa yata'ala an dzalika. Dia Allah maha suci dari demikian itu. Lanjut. Beliau mengatakan wa innamal jihatu lil jawahiri wal ajsami. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah arah-arah itu lil jawahiri bagi benda-benda, wal ajsami dan jisim-jisim, tubuh-tubuh, suatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Li'annaha, karena sesungguhnya dia al jawahir wal ajsam, ajramun itu jirim-jirim, benda-benda, tahtaju ila jihatin yang membutuhkan kepada arah. Wa idza sabata butlanul jihati sabata butlanul makan. Nah, kemudian beliau menyimpulkan di sini wa idza sabata, dan apabila telah benar adanya kebatilan adanya arah bagi Allah, maka telah tetap pula kebenaran kebatilan adanya tempat bagi Allah. Artinya keyakinan bahwa Allah ada tanpa arah, maka otomatis dengan demikian telah tetap pula kebenaran, keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat. Nah, karena arah dan tempat itu eh, mengharuskan eh, sesuatu yang bertempat dan milik arah itu mengharuskan bahwa sesuatu tersebut sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Lanjut. Masih dalam Al-Bazul Ashhab. Al-Hafidh Ibnul Jauzi juga menuliskan fa'in qila nafyul jihati
yuhilu wujudahu. Qulna in kana al-mawjudu yaqbalu al-ittisal wal-infisal faqad sadaqta. Fa amma idza lam yaqbalhuma falaysa khuluwuhu min turuqin naqid bimuhalin. Fa in qila, maka apabila dikatakan nafyul jihati, menafikan semua arah, itu berarti menghilangkan akan wujudnya. Wujudnya Allah. Kalau dikatakan, misalkan ada orang berkata, apabila dikatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, maka sama saja dengan menafikan akan wujudnya Allah. Al-Hafidz Ibnul Jauzi menjawab, kulna, berkata oleh kita, in kanal mawjudu, jika adanya perkara yang mawjud tersebut adalah sesuatu yang menerima sifat menempel, walingfisal, dan sifat terpisah, faqad sadaqta, maka engkau benar. Yang dimaksud, jika sesuatu yang tidak bertempat tersebut sebagai sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, lalu dikatakan maka berarti sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak ada, maka itu betul. Kalau objeknya adalah sesuatu yang memiliki sifat-sifat kebendaan, seperti al-ittisal wal infisal dalam hal ini, menempel atau terpisah. Seperti misalkan manusia. Kalau dikatakan manusia tidak bertempat, maka berarti otomatis manusia tersebut tidak ada. Mengapa? Karena objeknya manusia itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Fa'amma idza lam yaqbalhuma. Adapun jika sesuatu tersebut tidak menerima akan keduanya, artinya tidak bersifat dengan sifat benda sehingga tidak dikatakan baginya al-ittisal wal-infisal. Falaysa huluwuhu min turuqin naqidi bimuhalin. Maka bukanlah ketiadaannya dari jalan-jalan yang bertentangan tersebut, antara ittisal dan infisal tersebut, ketika dikatakan bahwa Allah tidak dikatakan baginya al-ittisal, bahwa Allah juga tidak dikatakan baginya al-infisal, itu bukan berarti menafikan Allah. Justru kita menetapkan keberadaannya tidak menyerupai segala benda-benda, tidak menyerupai segala makhluknya. Ketika kita katakan Allah mustahil baginya sifat al-ijtima' dan al-iftiraq. Al-ijtima' itu artinya berkumpul, berhimpun. Juga mustahil bagi Allah sifat al-iftiraq, berpisah. Itu bukan berarti menafikan keberadaan Allah. Dan itu bukan berarti kita mengingkari akan wujudnya. Sama sekali tidak. Tetapi kita justru mensucikannya dari sifat kebendaan. Di mana Allah mustahil bersifat dengan sifat-sifat kebendaan seperti al-ijtima' dan al-iftiraq tersebut. Nah, jadi ketika kita katakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, bukan berarti itu menafikan akan wujudnya. Allah Maha ada. Tetapi sifat wujud Allah tidak seperti segala yang ada daripada makhluk-makhluknya ini. Sifat wujud Allah bukan dengan fisik atau tubuh atau badan atau susunan-susunan dari anggota-anggota badan. Allah Maha Suci dari demikian itu. Sifat wujud Allah azaliyun, azaliyatun abadiyah. Tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Itu artinya bahwa sifat wujud Allah tidak menyerupai segala apapun dari sifat wujud para makhluknya. Nah ini rekan-rekan sekalian dari tiga atau empat poin dari tulisan Al-Imam Al-Hafiz
Ibnul Jauzi. Saya ini saja apa yang hendak saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup majelis kita, kita sudah banyak menerbitkan buku-buku, lebih dari 20 judul buku yang sudah diterbitkan, lebih dari 10 judul, sudah dalam bentuk fisik, termasuk di antaranya yang kita bahas dalam kajian kita sore hari ini, Daf'u Syubhah Tashbih, dengan judul Islamic Theology. Ini buku ini. Sudah diterjemahkan, lengkap dengan beberapa penjelasan lainnya. Termasuk juga buku ini yang kita bedah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Juga beberapa judul lainnya. Saya harap rekan-rekan segera membeli yang belum punya. Harganya sangat murah sebelum kehabisan karena stok semakin sedikit. Per judul kita punya 1000 eksemplar, tetapi itu semakin apa namanya mau habis. Jadi sebelum kehabisan rekan-rekan segera membeli dengan harga murah, termasuk buku yang terakhir terbitkan tentang Ibthal An-Nuril Muhammadi, termasuk juga buku tebal lebih dari 500 halaman. Ini terjemahan dari kitab Al-Maqalatus Sunniyah bi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah, membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah. Ada di room kita ini dengan gambar buku tersebut, kitab tersebut karya Syekh Abdullah. Ini di profil Mas Fauzi ini ada. Nah ini keluar itu di ruang chatnya. Dan dalam bentuk PDF-nya, rekan-rekan bisa download buku-buku saya tersebut gratis. Silahkan di-download dan disebarkan sebanyak mungkin ke saudara-saudara kita siapapun. Semoga mereka dan umat Islam pada umumnya dapat mengambil manfaat. Yang belum sekali lagi, yang belum punya kitab atau buku-buku fisiknya, segera menghubungi Mas Fauzi. Harganya murah. Murah. Sebelum gudangnya kehabisan. Ya, sebelum gudang habis. Stok buku di gudang maksudnya. Saya kira ini saja perjumpaan kita atau pengajian kita untuk sore hari ini. InsyaAllah kita berjumpa kembali di sore Selasa minggu depan. InsyaAllah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pamitan saya ingin absen dulu ini. Ini siapa saja yang alfa dan yang aktif. Silahkan saling sapa di ruang chat. Dari sebelah barat ada hadir. Sumatera. Dari tanah Jawa. Barat, tengah, timur. Sulawesi, Kalimantan. Dumai hadir. Sumatera Barat. Ahlan wa sahlan ini. Sydney, alhamdulillah. Waduh, Mbalea ini dari Australia. Pekanbaru, ahlan wa sahlan. Rohil, Ibnu Zuhri. Ummu Zahra, Bekasi. Ya Bekasi. Rohil. Bunga. Mbak Nafisa, Kaltara, apa namanya itu, Tarakan hadir, alhamdulillah. Cirebon hadir, Medan hadir. Khairul Fuad.
Medan, Masya Allah. Duren Sawit, Ibu Eva, Alhamdulillah hadir. Mojokerto hadir. Putri Nabila, Rohil, Mojokerto. Fahmi, ahlan sahlan. Masya Allah. Pekalongan, ahlan sahlan. Pekalongan hadir. Aceh hadir. Mbak Khairina, Alhamdulillah. Kita sudah jarang-jarang ketemu kopdar. Itu kopdar. Kopi darat. Kita ketemunya online. Tapi Alhamdulillah semua rekan-rekan sehat walafiat. Wah, Zainal, tetangga. Iya, iya. Iya, silahkan Walia. Udah mau Isya di sini. Sleepy. Alhamdulillah. Dari semua. Baik rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang sedang sakit, segera disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Yang punya urusan mudah-mudahan segera diselesaikan, dilancarkan urusannya. Mudah-mudahan kita daripada golongan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.